Ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari
silakan duduk. Kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi bertemu dengan Tuhan.
telinga yang mendengar agar dapat mendengar dengan baik dan dapat ditanam di hati semua firman-firman yang didapatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Judul khotbah saya hari ini adalah Jangan Takut Memberi. Khotbah ini diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Ayat 9 sampai 18. Demikian bunyinya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Teman-teman, kita sering takut memberi karena kita berpikir setelah kita memberi kita akan berkekurangan. Dalam kisah Abraham, justru sebaliknya. Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang ia miliki, bukan untuk mengambil Ishak dari Abraham, melainkan melalui Ishak, Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Mengapa kita jangan takut untuk memberi? Yang pertama, karena Allah mengasihi, dari ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dari ayat 11 sampai 12 kita tahu Allah tidak berniat untuk mengambil Ishak dari Abraham. Allah ingin tahu berapa besar kasih Abraham kepadanya. Apakah Abraham mengasihi Ishak daripada Allah, atau Abraham mengasihi Allah sehingga ia rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu? Allah juga mengasihi kita sehingga waktu kita memberi persembahan itu bukan karena ia ingin mengambil dari kita, melainkan Allah ingin memberkati kita lebih banyak lagi. Yang kedua, karena anak Allah menyediakan. Dari ayat 13 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan
mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Teman-teman, uang yang kita miliki itu berasal dari Allah. Allah yang memberkati papa mama kita sehingga papa dan mama kita memberikan kepada kita uang untuk diberikan sebagai persembahan. Jadi kita harus percaya waktu kita memberikan persembahan, Allah akan terus menyediakan segala kebutuhan kita. Yang ketiga adalah karena Allah memberkati dari ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Karena ketaatan Abraham, maka Allah memberkati Abraham berlimpah-limpah dan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Hari ini, jika kita taat untuk memberikan persembahan, maka Allah juga memberkati papa dan mama kita dengan berkat yang berlimpah-limpah, dan Allah juga akan memberkati kita dengan otak yang cerdas dan kepintaran sehingga kita menjadi anak yang berprestasi. Mari kita mempersembahkan persembahan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpin kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekarang firman Tuhannya terdapat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Lalu, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Itu kata Yesus. Lalu, sesudah ia, yaitu Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Di sini kakak ingin membagikan tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bahwa kita akan menerima kuasa. Di sini dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekian cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sebelum kita akhiri khotbah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah naik ke surga Tuhan dan menyediakan tempat bagi kami. Adik-adik, mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Dan untuk pengumumannya jangan lupa tetap saksikan khotbah minggu depan. Tetap saksikan firman Tuhan minggu depan. Terima kasih. Selamat hari Minggu.